Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Harahap Tampan. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Pirates The Last Royal Treasure. Film ini dirilis pada tahun 2022 yang lalu, dan memiliki skor 6,0 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Kim Jong-hun ini, menceritakan tentang aksi kru bajak laut dan bandit Joseon yang pemberani menghadapi perairan badai. Film keren ini dibintangi oleh Han Hae-yuju, Kang Ha-neul, Lee Kwang-soo, Kwon Sang-woo, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Pirates The Last Royal Treasure. Dikisahkan suatu masa, di mana pada waktu itu, terjadi peperangan antar kerajaan yang membuat runtuhnya kerajaan Goryeo. Para jenderal perang yang tersisa menjarah harta kerajaan, dan melarikan diri ke lautan tak berujung. Sampai saat ini, harta tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Scene berpindah beberapa tahun setelah runtuhnya kerajaan Goryeo. Terlihat sebuah rakit terombang-ambing di lautan. Di sana ada bos bandit bernama Wo Muchi, dan kita panggil saja namanya Muchi. Karena tidak minum berhari-hari, membuat kumpulan bandit ini sekarat, dan tinggal menunggu sakaratul maut. Sehingga Muchi pun jujur kepada bawahannya, bahwa pohon Sancheok yang mereka curi sebelumnya adalah batang pohon yang akan digunakan sebagai pilar utama pembangunan istana baru, yaitu Istana Gyeongbokgung. Akibat ulah Muchi, pembangunan istana terhenti, dan mereka pun dikejar oleh ribuan prajurit. Diketahui juga alasan Muchi mencuri pohon tersebut adalah karena sakit hati kepada kerajaan baru. Menurutnya pilar utama kerajaan bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan rakyat yang ada di depan mata. Maka dari itu, Muchi mencuri pohon tersebut, dan dijadikan sendok makan untuk perkumpulan bandit mereka. Sontak saja hal tersebut membuat bawahan Muchi geram, dan ingin memenggal kepalanya. Lalu tiba-tiba datang sebuah kapal besar, yang belum diketahui itu siapa dan apa tujuan mereka. 3 bulan pun berlalu. Terlihat Muchi yang masih hidup berkat pertolongan sekelompok bajak laut. Muchi dan komplotan banditnya pun direkrut dan dipekerjakan di kapal tersebut, yang mana kapten kapal tersebut bernama Haerang. Dia merupakan seorang wanita tangguh, dan cukup mengayomi bawahannya. Meskipun mereka bajak laut, tapi mereka hanya menyerang kapal bajak laut dari Jepang saja, dan tidak mengganggu kapal perdagangan. Sambil menunggu target operasinya, mereka pun menangkap cumi, dan mengolahnya menjadi cumi kering. Di sela-sela menjemur cumi kering, bawahan Haerang melihat sebuah kapal bajak laut Jepang, yang membuat mereka sangat bersemangat. Muchi lalu membual bahwa dia adalah pendekar terkuat Goryeo. Dengan tingkat percaya diri yang tinggi, Muchi beserta pasukan banditnya pun menyerang. Dan ternyata, hanya Muchi saja yang berhasil melompat ke kapal musuh. Tentu saja, hal itu mendapat cemooh dari pasukan Haerang. Karena sudah tanggung, Muchi pun lanjut membantai bajak laut Jepang seorang diri. Karena kasihan melihat Muchi yang bertarung tanpa senjata, Haerang pun melemparkan sebilah pisau kepada Muchi. Terlihat ekspresi Haerang yang kagum kepada Muchi, karena dapat membantai seluruh pasukan bajak laut Jepang. Dapat kita ketahui bersama, bahwa omongan Muchi tadi bukanlah seperti tong kosong nyaring bunyinya. Muchi dapat membuktikan bahwa dia mempunyai skill yang mumpuni. Setelah berhasil menguasai kapal, Haerang pun mencoba negosiasi dengan kapten kapal bajak laut Jepang. Karena berbeda bahasa, mereka sedikit kesulitan dalam mencari informasi. Untung saja, Haerang mempunyai kru kapal yang sedikit mengerti bahasa Jepang. Dia bernama Makyi. Dari obrolan panjang mereka, didapatkanlah bahwa kedatangan mereka ke Laut Joseon untuk mencari harta karun. Sedikit informasi, sejak runtuhnya kerajaan Goryeo, nama daerah mereka diganti menjadi Joseon. Dari peta harta karun tersebut, diketahuilah, bahwa itu merupakan peta milik Jenderal Jobang. Dia merupakan jenderal yang merampas tumpukan emas dan perak milik kerajaan Goryeo dulu. Dan sang jenderal telah menyembunyikan emas tersebut ke suatu tempat yang terpencil. Haerang lalu memutuskan untuk berpetualang mencari harta karun tersebut. Hal itu disambut gembira oleh seluruh awak kapal. Setibanya mereka di daratan, Muchi kembali caper kepada Haerang. Dia memimpin jalan, namun langkahnya sempat terhenti, saat mendengar suara menyeramkan dari balik goa.
dan ternyata itu adalah seekor sapi. Karena berbulan-bulan lamanya mereka semua hanya bisa makan cumi dan ikan asin, Muci pun memutuskan untuk menangkap sapi itu terlebih dahulu. Hal itu pun diikuti oleh para bandit yang lainnya. Namun nasib sial selalu menghampiri Muci. Saat dirinya masuk ke dalam goa, muncullah segerombolan sapi yang berlari ke arahnya, hingga membuat Muci diseruduk dan terpental ke dalam jurang. Dikira sudah mati, ternyata Muci berhasil selamat berkat ranting pohon di tepi jurang. Di tempat tersebut, Muci menemukan sebuah gading gajah, yang merupakan petunjuk selanjutnya untuk ke lokasi harta karun. Setelah berhasil menyelamatkan Muci, mereka pun berkumpul untuk mengobati pasukan yang terluka. Di sana, Haerang memutuskan untuk menyatukan pasukan bandit dengan bajak laut, agar seluruh pasukan bisa kompak, dan hanya mendengarkan satu komando saja. Tentu saja usul dari Haerang ini ditolak oleh Muci, yang merupakan bos bandit. Muci memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayaran. Namun tidak ada seorang pun bawahan Muci yang ingin mengikutinya. Mereka lebih memilih mengikuti Haerang menjadi bajak laut, dan mencari harta karun. Di atas kapal, para kru pun berpesta, dan hanya Haerang saja yang mencemaskan Muci. Hari berganti, pagi pun tiba. Terlihat Kang Seop yang panik karena hilangnya gading gajah. Ternyata yang mencuri gading tersebut adalah Muci. Dengan sepucuk surat, Muci memberitahukan lokasi keberadaannya di dalam hutan. Sontak saja hal tersebut membuat Haerang geram, dan segera mencari Muci untuk menghajarnya. Di dalam hutan, akhirnya Haerang berhasil sampai ke pondok kecil. Tanpa basa-basi, Haerang pun langsung mengeluarkan ultinya ke arah Muci. Pertarungan pun berakhir di saat biji kembar Muci pecah. Setelah itu, Muci pun mulai menceritakan kronologi yang terjadi di saat malam pencurian tersebut. Awalnya, Muci hanya ingin mengambil gading gajah itu, agar dia bisa kembali mendapatkan posisinya sebagai bos bandit di atas kapal. Namun ternyata saat hendak membawa pergi gading gajah tersebut, ada Maki yang melihat aksinya. Jadi, Muci pun membawa serta Maki pergi bersamanya. Namun setibanya di tepi pantai, Muci ditipu oleh Maki. Maki menyuruh Muci untuk naik ke atas bukit duluan, dan akan menyusulnya jika situasi di atas bukit sudah aman. Dan faktanya, hingga pagi menjelang, Maki pun tidak kunjung tiba di atas bukit. Setelah mendengar cerita dari Muci, Haerang mengatakan bahwa beredar rumor di desa dekat pulau seberang. Ada orang yang memakai nama Muci sedang menjual peta harta karun, dan bisa dipastikan bahwa itu adalah Maki. Berpindah ke desa, terlihat Maki yang sedang mencoba untuk menjual peta harta karun itu. Dia ditemani oleh Haegum, yang merupakan anak bangsawan setempat. Mereka lalu mencoba menjual peta tersebut ke penguasa di desa. Namun saat transaksi sedang berlangsung, datang Muci dan Haerang yang menerobos masuk. Maki yang melihat kedatangan mereka, hanya bisa bertekuk lutut meminta ampun kepada Haerang. Lalu Muci, Maki, dan Haegum dibawa ke kapal untuk dieksekusi. Di saat eksekusi sedang berlangsung, Maki menjadi orang pertama yang akan dieksekusi. Namun karena Maki terlalu banyak bicara, Muci pun meminta dirinya duluan yang dieksekusi. Saat kepalanya hendak dipenggal, Muci dapat menangkis pedang besar tersebut, menggunakan sebilah pisau yang dia sembunyikan. Muci pun berhasil kabur ke atas layar kapal. Namun ternyata, di atas sana sudah ada Haerang yang menunggunya. Haerang pun mengatakan, bahwa dia tahu kalau Muci membawa sebilah pisau. Jadi, pasti Muci berhasil menangkis pedang yang diarahkan kepadanya. Mereka pun kembali berdamai, dan melanjutkan perjalanan. Berpindah ke kem milik Bu Hyungsu, kita sebut saja Hyungsu. Dia merupakan seorang tentara bayaran, dan juga mengetahui lokasi harta karun yang disembunyikan oleh Jenderal Jobang. Hyungsu menelusuri seluruh tempat, dan berhasil mendapatkan lokasi persembunyian harta karun tersebut, dari istri sang jenderal yang bersembunyi menjadi seorang biksu. Di tempat tersebut, terlihat Hyungsu bekerja sama dengan seorang jenderal dari Joseon. Dia mengajak jenderal itu bekerja sama, dan jika harta itu telah ditemukan, Hyungsu menawarkan sang jenderal untuk menjadi Raja Joseon, sedangkan dirinya akan menjadi Raja Tamna. Di dalam kapal, Haerang meminta bantuan kepada Muci untuk membacakan tulisan yang ada pada peta. Karena tulisan itu menggunakan kode perwira Goryo,
jadi hanya perwira Goryeo saja yang dapat membacanya. Namun Muci dapat membacanya, yang berarti Muci bukanlah orang dengan latar belakang yang biasa-biasa saja. Berdasarkan petunjuk dari peta itu, mereka pun langsung menuju ke lokasi yang diarahkan. Namun mereka harus menyelam ke dalam air untuk mencapai lokasi yang diinginkan. Mereka lalu menggunakan tabung udara cadangan yang terbuat dari kantung kemih babi. Karena alat itu masih bau pipis babi, membuat Maki terus-terusan muntah di dalam laut. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil sampai ke dalam goa di dalam laut. Dan benar saja, di tempat tersebut terdapat banyak sekali peti harta yang penuh berisikan perak. Namun kebahagiaan mereka pun sirna, saat ada ledakan yang melubangi dinding goa. Haerang pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur ke dalam air. Dia lalu menghadang pasukan musuh, agar mereka semua dapat lari dengan selamat. Namun sayang, Haerang harus tumbang saat dirinya tertimpa reruntuhan. Untung saja ada Han Gung yang menyelamatkannya. Di waktu yang bersamaan, Maki menyadari bahwa bendera goblin yang terdapat di dalam goa tersebut merupakan sebuah peta. Yang mana pada peta tersebut menunjukkan lokasi harta di Pulau Inuzuma, atau disebut juga Pulau Petir. Kita lalu akan diperlihatkan kepada Muci, yang bertarung dengan rekan di pertempurannya dulu yaitu Hyungsu. Dari flashback masa lalu, terungkap bahwa Hyungsu pernah membantai pasukan Muci yang terluka. Pada waktu itu, Muci diperintahkan untuk menangkap Hyungsu karena telah melakukan tindakan kriminal. Kemudian mereka pun bertarung, hingga Muci terpojok dan jatuh ke dalam air, karena tangannya terbelit tali pada peti harta yang terjatuh. Untung saja saat Muci terjatuh, dia membawa kantong udara, sehingga membuat Hyungsu tidak dapat mengejarnya. Karena peti harta tersebut terlalu berat, membuat Muci tidak dapat menariknya ke atas. Lalu datang Haerang yang membantunya. Saat peti sudah dapat diikatkan ke tali yang dibawa Haerang, sayangnya mereka berdua sudah kehabisan nafas. Meskipun Muci sudah berbagi udara dengan Haerang, namun hal tersebut hanya sia-sia, dan mereka hanya pasrah menerima takdir kematian di depan mata. Tiba-tiba, datang seekor ikan paus yang melahap mereka beserta peti harta tersebut. Hal tersebut membuat kapal mereka sempat oleng, dan hampir tenggelam. Ternyata, paus tersebut membantu Muci dan Haerang agar tidak tewas tenggelam. Paus itu lalu menghembuskan Muci dan Haerang, melalui lubang udara yang ada di atas kepalanya. Mereka pun selamat sampai ke kapal. Namun sayang sekali, harta rampasan mereka sudah dimakan ikan paus. Setelah siuman, Haerang pergi menemui Muci. Dia masih terngiang-ngiang akan kenangan ketika di dalam laut, saat Muci memberikan udara melalui mulutnya. Yang membuat ekspresi muka Haerang sungguh sangat menggemaskan. Muci lalu mengatakan, bahwa harta yang ada di goa belum semuanya ditemukan, harusnya ada berupa emas permata yang sangat banyak. Haerang pun menyadari, bahwa bendera goblin yang mereka lihat di goa adalah, peta menuju emas permata kerajaan. Untung saja Maki sempat melihat peta yang ada di bendera goblin, dan dia tahu arah ke pulau tersebut. Namun untuk menuju ke Pulau Petir sangatlah berbahaya, karena terdapat pusaran air, awan petir, dan juga gunung api bawah laut. Maki lalu meminta satu persyaratan, agar dia mau mengantarkan mereka semua ke pulau tersebut. Yaitu, dia ingin menjadi kapten kapal sebelum dirinya tewas, dan jabatan itu hanya sampai emas itu ditemukan saja. Permintaan Maki itu pun dipenuhi oleh Haerang. Kini Haerang bertugas di bagian dapur. Dari raut wajah Haerang, dia nampak kesal karena harus memberikan tugas kapten kepada orang yang tidak kompeten. Dan benar saja, Maki yang telah menjadi kapten pun, suka bertingkah hal-hal yang memalukan. Seperti suka marah-marah, sok menjadi bos, merasa paling tahu, dan paling berkuasa. Di sela-sela perjalanan, kini Haerang bertugas memasakkan makanan untuk seluruh kru di kapal. Namun tidak ada seorang pun yang mampu memakan masakan Haerang, kecuali Muci yang dengan terpaksa harus bohong. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kelompok Haerang itu berhasil sampai di lautan berbahaya yang diceritakan sebelumnya. Maki selaku kapten baru pun tidak banyak membantu. Kapal yang mereka tumpangi terus-terusan disambar oleh petir.
Untung saja kepemimpinan Haerang dapat mengendalikan situasi, dan keluar dari badai petir. Di waktu yang bersamaan, bisa kita lihat bahwa Hyung-soo juga sedang menuju ke arah Pulau Petir. Yang mana nantinya mereka pasti akan bertemu di sana. Terlihat kelompok Hyung-soo tidak begitu kerepotan, karena di kapal mereka, telah dilengkapi dengan alat penangkal petir. Setibanya di pulau tersebut, kelompok Haerang mulai pergi mencari keberadaan harta tersebut. Muci memutuskan pergi ke area paling mencolok di pulau itu, yaitu puncak gunung yang selalu disambar oleh petir. Tidak lupa, Haerang memberikan makanan buatannya kepada Muci. Hal itu membuat Muci terlihat sangat senang. Setibanya Muci di atas gunung, dia melihat banyak sekali jejak kehidupan sang jenderal. Saat hendak mengeksplor lebih jauh, tiba-tiba datang musuh bebuyutannya yaitu Hyung-soo. Untung saja Muci masih sempat bersembunyi. Hyung-soo langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggali tanah tepat di bawah tombak yang diangkatnya. Di sisi lain, Maki sedang bersembunyi untuk menghindari kejaran kru kapal yang emosi melihat tingkah lakunya. Namun sungguh beruntung nasib Maki, dia melihat seekor pinguin yang sedang menggigit sebatang emas. Dia langsung memanggil seluruh kru kapal untuk berkumpul. Tapi kesenangan mereka tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba terdengar suara meriam dari arah laut. Ternyata kapal mereka sedang dihancurkan oleh kapal musuh. Di bawah kepemimpinan Haerang, mereka semua langsung bergerak ke laut untuk membantu kru yang tertinggal di kapal, dan mencoba merebut kapal musuh. Kru bandit di bawah kepimpinan Muci, lalu ditugaskan ke atas gunung agar dapat membantu Muci. Sedangkan Maki, hanya fokus untuk mencari emas dengan mengikuti arahan dari si pinguin. Di atas gunung, pasukan Hyung-soo telah berhasil mengangkat peti hartanya. Namun ternyata, peti itu hanya berisikan pecahan batu dan sebuah topeng kayu. Di waktu yang bersamaan, posisi persembunyian Muci pun terbongkar. Dia bertarung seorang diri, dan berhasil merebut topeng kayu yang ada pada peti. Muci tampak kewalahan, karena harus melawan banyak musuh sekaligus. Untung saja bantuan dari kru bandit datang tepat waktu. Muci lalu meminta duel 1 lawan 1 dengan Hyung-soo. Yang menang boleh mendapatkan topeng kayu yang ada di tangan Muci. Namun saat mereka sedang bertarung, topeng tersebut terjatuh ke bawah. Secara kebetulan, Maki menemukan topeng tersebut. Di mana bentuk topeng itu, sama persis dengan goa yang ada di depannya. Dan benar saja, di dalam goa tersebut terdapat kapal yang penuh berisikan emas harta kerajaan. Tanpa disadari Maki, kapal itu telah berlayar dengan sendirinya. Di area lautan peperangan, kelompok Haerang berhasil naik ke kapal musuh. Namun sayang, pertarungan mereka harus terganggu oleh ledakan dari dasar laut, yang menyebabkan kapal jadi terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Tanpa diduga, kapal yang dinaiki Maki tiba ke lokasi kapal musuh. Dengan segera, kelompok Haerang pun melompat ke kapal Maki. Di sisi lain, Haerang masih bertarung dan menyerang meriam yang hendak ditembakkan ke kapal Maki. Untung saja tembakan tersebut dapat dihalau, dan mengakibatkan hancurnya kapal musuh. Haerang lalu melompat menyelamatkan diri. Kesenangan pun berakhir, tatkala terjadi patahan kerak bumi yang menyebabkan terjadinya tsunami. Untuk kedua kalinya, Haerang harus berjuang dan mencoba menyelamatkan kapal, menghindari gulungan ombak yang sangat besar. Hingga pada akhirnya, mereka pun berhasil selamat. Di tempat lain, pertarungan di atas gunung sempat terhenti, karena terjadi hembusan angin yang sangat dahsyat. Mereka lalu menyadari bahwa ada kapal yang dipenuhi emas berada di lautan. Muci sangat senang, karena kelompok mereka berhasil selamat dari tsunami tersebut.
Muchi kemudian tertusuk oleh pedang milik Hyung-soo. Namun Muchi masih mampu melawan. Hyung-soo pun tewas tertusuk pedang petir yang dilemparkan oleh Kang Seop. Dan akhirnya, Muchi berhasil memenangkan pertarungan itu. Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan Muchi dan Haerang yang sedang menatap sunset. Mereka lalu bercumbu mesra, yang membuat jiwa jomblo di atas kapal menjadi sangat tersiksa. Dan akhirnya, kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Pirates The Last Royal Treasure ini guys, semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya, bye-bye.